yang membuat saya benar-benar hancur. Ditelantarkan itu sudah hancur sih. Betul, ya. Betul. Gimana sih seorang istri nggak didatengin, nggak dinafkahi lahir batin secara layak, nggak diakuin, disembunyikan, itu sudah menghantam mental saya. Tapi ada satu lagi yang lebih menghantam mental saya, itu adalah ketika saya sebagai seorang istri yang seharusnya memiliki hak untuk hamil, punya anak, tapi tidak diperbolehkan hamil, tidak diperbolehkan punya anak. Bahkan mohon maaf, mohon izin ya, pada saat akan memberikan nafkah batin dalam arti berhubungan suami istri, beliau tidak mau menyentuh saya kalau saya tidak menyiapkan alat kontrasepsi. Dalam arti ya minum pil KB, alat kontrasepsi untuk lelaki. Dia tidak mau menyentuh saya kalau saya tidak mengkonsumsi obat dan menyiapkan alat kontrasepsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barusan kita sudah menyaksikan cuplikan tentang curhatannya Mbak Seda Salim. Kesimpulan dari curhatan beliau adalah beliau itu dinikah siri dan menjadi istri kedua dari Habib Ali Jindan. Selama beliau menikah, beliau tidak diberi nafkah lahir batin secara layak dan beliau ditelantarkan. Beliau tidak diperbolehkan hamil atau mempunyai anak. Jadi suaminya tidak mau menyentuh jika tidak disiapkan alat kontrasepsi. Dan beliau belum kunjung juga diceraikan secara baik. Dan pada akhirnya dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dari kasus ini ada 3 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama itu nikah siri. Jadi nikah siri yang paling dirugikan itu pihak perempuan. Jadi untuk saudariku kaum muslimah, jika ingin dinikah siri, dipikir-pikir terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tentang poligami. Dalam kitab Marah Labid jilid 1 halaman 140. Allah berfirman, "Fa in khiftum alla ta'dilu." Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil, yaitu baina hadil a'dadi fil qismati wa nafaqati. Tidak bisa berbuat adil di antara bilangan-bilangan ini, yaitu punya istri 2, 3 ataupun 4 dalam memberikan giliran atau bagian dan juga memberikan nafkah. Fawahidatan, maka nikahilah satu wanita saja. Dalam kitab Al-Majmu' jilid 16 halaman 137. Wa yajuzu lil hurri ayyajma'a baina arba'i zawjatin harairah wa la yajuzu lahu ayyajma'a baina aktsara min arba'in liqaulihi matsna wa thulatsa wa ruba'. Dan boleh bagi laki-laki yang merdeka mengumpulkan di antara 4 istri yang merdeka, dan tidak boleh baginya mengumpulkan lebih dari 4 karena firman-Nya Allah, matsna wa thulatsa wa ruba'. Qala as-Saymariyu min ashabina illa annal mustahabba alla yazida ala wahidatin la siyama fi zamanina hadha, ay fi zamani Saymari. Telah berkata Al-Imam As-Saymari dari ulama Syafi'iyah, akan tetapi yang disunahkan itu dia tidak menikahi lebih dari 1 orang wanita. Lebih-lebih di zaman kita ini, yaitu maksudnya di zamannya Imam As-Saymari. Dari ibarah yang dibacakan bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang terbaik adalah hanya menikahi 1 wanita. Yang ketiga, menggunakan alat kontrasepsi. Zaman dulu belum ada alat untuk mencegah kehamilan. Zaman dulu mereka jika ingin mencegah kehamilan, mereka menggunakan cara azl, yaitu menumpahkan sperma di luar vagina. Dan bagaimanakah hukum azl? Lihat yang di garis merah. Adapun istri yang merdeka, maka jika ia mengizinkannya, maka hukumnya tidak haram. Dan jika tidak mengizinkannya, maka ada 2 pendapat. Yang paling ashah adalah tidak haram. Kemudian hadis-hadis ini bersama yang lain itu dijamak bahwa apa-apa yang warid dalam larangan azl itu diartikan pada makruh tanzih. Dan apa-apa yang warid dalam disyaratkannya izin istri dalam hal azl itu diartikan bahwa itu hukumnya tidak haram. Akan tetapi bukan berarti hukumnya tidak makruh. Ini adalah ringkasan dari apa-apa yang berkaitan dengan hukum azl dan menjamak di antara beberapa hadis. Dan ulama salaf ada perbedaan pendapat seperti apa yang telah kami sebutkan dalam mazhab kami, yaitu mazhab Imam Syafi'i.
Dan ulama yang mengharamkan azl tanpa seizin istri yang merdeka, dia berkata dalam masalah azl seorang istri ini mendapatkan mutorot, maka disyaratkan izinnya untuk kebolehan azl. Dalam kitab Fatawa Tahumul Mar'ah halaman 211. Wa min hadza yu'lamu anna wasaila man'il hamli jaizatun likulli fardin bihasbi ittifaqihi ma'a zaujatihi. Jadi Sayyid Abdullah setelah menjelaskan panjang lebar tentang hukum azl, beliau berkata, dari ini bisa diketahui bahwa perantara yang bisa mencegah kehamilan itu diperbolehkan bagi setiap individu dengan pertimbangan kesepakatan antara suami dengan istrinya. Kesimpulan, menggunakan alat kontrasepsi hukumnya diperbolehkan. Akan tapi ada perbedaan pendapat. Ada yang menyaratkan izin atau ridho dari istri dan ada yang tidak menyaratkannya. Dalam kasusnya Mbak Zeda Salim, okelah anggap saja kita mengambil pendapat yang tidak menyaratkan izin dari seorang istri. Lalu bagaimana pendapat Anda jika ternyata hal itu menyebabkan istri menderita?